Deh. Udah aman. Episode terakhir nih, Mi. Yo Sini dong. Ikuti gua. Buat muda, ini episode terakhir dari 45 Radio Kepo. Woi, fake woi. Ada 45 Radio Kepo woi. Halo. Kalian itu siapa dan kalian dari mana? Boleh dong kenalin diri kalian. Oke, kenalin kita berdua dari Kiskaskos. Jadi gue Dimar dan gue di Kiskaskos itu sebagai Ucok. Di Ucok. Kalau gue Dinda, gue di Kiskaskos sebagai orang di balik layar, yaitu gue scriptwriter Kiskaskos. Oke, Kita dari Inside 45 Radio. Gue Alma sebagai asisten produser. Gue Bintang sebagai DOP sekaligus editor. Gue Reva sebagai asisten produser juga. Kita dari Shomo. Show itu apa? Show of Missing Out. Kenalin gue Jo, gue apa sih intinya hostnya ya? Hostnya. Gue Najwi, gue juga hostnya Shomo. Dan Boleh kenalin dikit konten lo tuh apa sebenarnya? lalu aja lah jelasin. Iya, Shomo itu adalah podcastnya 45 Radio. Jadi bisa didengerin di Spotify. Biasanya kita ngebahas-bahas hal-hal yang lagi viral. Atau kita ya udah ngebahas yang mau kita bahas aja. Inside 45 Radio itu sebetulnya konten YouTube dari 45 Radio sendiri, di mana kita itu ngajakin dari Inside internal 45 Radio untuk main game, challenge gitu, sekaligus ngepromosi 45 Radio dan ngenalin anak-anak dari 45 radionya itu. Kiskaskos itu adalah sandiwara radio dari 45 Radio yang isinya itu kayak ya ngomongin tentang hal-hal yang lucu-lucu aja, kayak drama yang genrenya tuh slice of life, terus kayak komedi juga. Dan buat pemeran sendiri ada tadi Ucok dan satu lagi ada Kela pemerannya gitu. Kesulitan lo masing-masing selama produksian. Kesulitan kita saat production, kita pernah retake 3 kali. Menurut gue untuk nyari orang yang tepat sebenarnya. Jadi untuk nyari orang yang tepat maksudnya untuk beberapa situasi atau beberapa episode itu kita nambah orang dan itu agak-agak susah sih. Kesulitannya buat di Inside mungkin buat ngeset sendiri sih, kayak ngeset kamera karena kan gue juga editor, terus jadi DOP juga, terus ngadepin mereka berdua juga. Allah. Yang menantang dari job desk lo masing-masing. Kalau dari gue ya udah, jadi kan Inside 45 Radio ini tuh ngambilnya tuh sebenarnya anak-anak internal dari 45 Radio, tapi kayak lumayan menantangnya itu gimana gue sama Kaoma sama Pidi juga ngolah ide ini tuh biar ide kontennya tuh biar tetap internal tapi juga bisa dinikmatin sama orang-orang eksternal dari 45 gitu sih. Kalau gue karena Najwi nggak bisa ngejokes, gue kebanyakan ngejokes jadi gue bingung tiap episode terus ngejokes apa lagi gitu. Soalnya Kalivi kadang-kadang kalau lo Jo gimana kan gue bingung ya. Sama manggil Kalivi kan harus Livi ya. Gue selalu manggilnya Kak di awal-awal menit tuh selalu Kak. Dan setiap Jo ngomong Kalivi itu pasti kita bertiga ngakak. Kalau gue sebagai Ucok sulitnya itu ketika gue harus menggunakan aksen Ambon atau aksen Timur. Terus habis itu gue harus pakai bahasanya jadi otomatis ke Ambon. Kadang tuh kalau misalnya Ambonnya terlalu loyo ya, jadinya tuh Melayu banget gitu, jadi kayak Upin Ipin gitu. Karena waktu di awal gue dibilangin kayak Mar ini kayak Upin Ipin Mar, bukan kayak Ambon Mar gitu. Iya kayak lo. Dan itu otomatis kayak apa ya? Aduh susah juga. Padahal gue Ambon nih, kok gak ada Ambon-Ambonnya gitu kan. Jadi ya itu sih kalau gue kesusahannya ya. Part paling seru lo saat produksian itu pas saat apa atau pas ngapain? Ada nggak momen-momen paling serunya? Sebenarnya yang episode mancing kemarin sih. Iya. Tapi retake terus ya. Soalnya banyak banget jokes-jokes yang Bener banget. yang lucu lagi. Menurut gue itu yang paling seru emang episode itu sebenarnya, karena sebenarnya gimana ya, kayak kita tuh udah take 3 kali. Yang pertama tuh kayak medium. Yang kedua tuh Yang kedua tuh ger banget. Tapi ternyata ada suara kasak. Jadi kita nggak lolos dan akhirnya kita take ketiga kali. Serunya saat kayak kalau tiap
take episode tuh ada aja gitu loh serunya gitu ya nggak sih? Betul. Ada aja lucunya, apalagi pas episode 5 ketika Reva nggak ada. Iya, Apaan itu seru paling banget. seru. Seru. Itu paling Bagi seru kita sih. ya, itu bagi kita Re. Bagi kita. Kalau bagi lu kan nggak Oke, tahu. nggak apa-apa. Respect. Oke, kalau menurut gue yang paling memorable, yang paling seru adalah hari pertama tag jingle. Itu lucu banget sih karena nyanyi ya berulang-ulang, Ucok dan Kela gitu kan. Terus tapi gue seneng aja, kayak lucu aja, ketawa-tawa banget. Terus kayak gue juga awalnya kan ya kita masih mengenal satu sama lain, tapi pas kayak tag jingle tuh kayak ih seru juga ya kisah-kisahnya gitu. Ada nggak yang selalu berulah, iseng, jahil yang bikin lo memorable gitu? Kayak Khalifi deh. Iya, Khalifi sih paling Khalifi. out of nowhere ya. Iya, Dia bener. bercandanya tuh kayak dia bisa nih tiba-tiba dia kayak ASMR ngomongnya. Iya. Bukan kitanya nggak sih yang kayak aneh, tapi kayak barang-barangnya suka ada yang aneh aja. Iya. Kayak tripod tiba-tiba Oh iya, pincang. tuh tripodnya pincang. Jangan gitu, Ini maksudnya ada di sini. tripodnya tinggi gitu. Episode yang menurut lo banggain nih? Itu pas di sini. Pas Oh, dia di lapangan episode episode 1. satu ya? Iya Itu lagi. beneran memorable banget. Karena ya panas banget. Kan pagi panas banget. Terus sesudah itu juga ada huru-haranya. Tapi kita nikmatin. Kita nikmatin, Bro. Kita nikmatin. Jadi kayak ya itu paling memorable. Yang episode 2 itu judulnya Warteg, Warung Teknologi. Itu menurut gue apa ya, sebenarnya mungkin udah tahu ya kalau warteg paling ini yang touchscreen gitu. Cuman tuh gue di situ ngerasa ngemas ceritanya lebih pendek, lebih singkat, dan lebih padat, dan lebih lucu juga. Itu kalau menurut gue. Sebenarnya ya, Sebenarnya lagi. sebenarnya adalah Ah, yang paling kita banggain adalah episode terakhir. betul. Kalau gue episode terakhir lo juga. Gue juga, karena itu seru banget ngebacain Black Castle nggak sih ngebacain apanya? Nggak boleh. Boleh ya? Boleh deh. Boleh. Jadi tuh ngebacain suara hati dari Anak-anak 40. Anak-anak 40. Ada yang gua nggak tahu, ada yang ini orangnya nih kayaknya nih. Jadi kalau penasaran langsung dengerin aja di sini ya. Harapan buat Kiskaskos nanti ke depannya? Kalau gue harapan untuk ke depannya, semoga ya walaupun tandemannya agak jarang, untuk otomatis jarang ngobrol, semoga lu bisa tetap berchemistry, dan semoga script writer lebih keren dari Dinda, dan pemeran utamanya lebih keren dari gua. Terus habis itu semoga ya sukses terus lah, dan makin banyak sobat muda yang dengerin. Harapan buat konten insight ke depannya? Harapan gue siapapun yang megang insight nanti, entah lanjut atau enggak, tapi semoga lanjut ya. Tapi siapapun yang megang nanti, semoga konten insight itu bisa lebih bervariasi dan bisa juga apa ya, dinikmati sama orang banyak. Dan pokoknya yang penting goalsnya insight itu bikin anak-anak talent atau produksiannya itu seneng-seneng aja sih gitu. Buat showmu ke depannya, harapan lo apa? Harapannya semoga makin lucu, makin gaul ya. Semoga bisa makin ngeluarin jokes-jokes yang tidak terduga sih. Karena menurut gue Showmo tuh seru banget lagi, sumpah. Kalau lu? Kalau dari gue semoga Showmo batch selanjutnya alias batch 14 bakal bisa lebih lucu dari Showmo kita dan Betul. Showmo sebelumnya. Dan semoga kalian nggak merasakan retake 3 kali. Di Fake ada special segmen WB-nya, Apa tuh? namanya What's in the Box. Take me out. Tapi itu kertasnya nggak penting karena WB-nya spesial, lo harus nyanyiin jingle dari Jangan BAB selama 10 detik. Dari balet 10 detik. Masa kayak gitu? Ucok dan Kela adalah teman kos, suka berdebat, kadang juga curhat. Sabar dulu lah Kela, sebelum hafal nih pung lagu. Ih, udah ikutin gue aja, Cok. 1, 2, 3, 4. Ucok dan Kela selalu bersama. Yuk langsung aja dengerin ceritanya. Kiskaskos, kisah kasih anak kos. Season 3 Dia udah kelar. Udah? Lo yang edit nanti. Iya. Lu, WB. Udah kan? Ayo, mau hujan ya. Ya udah sobat muda, see you next season ya.